Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak ya? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Sehat. Ya, pada siang hari ini untuk mengawali kegiatan kita, mari kita berdoa ya, doa belajar bersama. Silakan satu orang memimpin, nanti kita doa bersama-sama. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mbak Rizka ya sudah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Nah, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Aprilia hadir ya. Hadir, Pak. Ya, Arinjana. Hadir, Pak. Ya, Astrid. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kamel. Hadir, Pak. Denis. Hadir, Pak. Ya, terima kasih kehadirannya. Semoga yang hadir ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun kita sekarang masih ada di masa pandemi. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang iman kepada hari akhir. Ya. Apa saja nanti yang perlu kalian capai? Adalah nanti kalian dapat meyakini terjadinya hari akhir. Kemudian dapat berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang keempat adalah dapat menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Kemudian untuk teknik penilaiannya, nanti yang pertama nilai sikap ya, nilai sikap nanti dengan penilaian diri. Kemudian ada observasi, kemudian ada tes tertulis, kemudian yang keterampilan nanti akan ada unjuk kerja, ya, pertama kerja kelompok nanti, gitu ya. Itu sebelum kita ke sana, kita tadarus dulu. Satu orang silahkan memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sya'atu la walakinna aktsaranna la yu'minun. Ya, silahkan artinya satu orang baca. Mbak Sela ya, Mbak Sela dibaca artinya. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayai. Nah, jadi anak-anak, yang namanya kiamat itu pasti akan terjadi ya. Begitu juga di dunia ini, semua itu pasti akan ada akhirnya. Ya. Termasuk juga apa yang kalian tuh, benda-benda yang kalian miliki dan juga nyawa yang kita miliki. Pasti suatu saat pasti akan berakhir di dunia ini dan kita akan menuju ke alam berikutnya. Kemudian selanjutnya silahkan kalian amati gambar di layar ya. Kalian amati gambar di layar, ada 4 gambar itu. Kira-kira dari gambar tersebut apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian tangkap? Nah, siapa mau menyampaikan? Yang gambar satu itu gambar gempa bumi, Pak. Sampai hancur ya gambarnya ya. Itu ya. Gambar kedua siapa yang mau menyampaikan?
Yuk, Meteor itu, Pak. gambar apa? Hujan meteor. Betul, hujan meteor yang akan menghantam bumi, gitu ya. Ya, kemudian gambar ketiga ada gambar apa itu? Gunung meletus. Gunung meletus ya. Gunung berapi yang meletus. Kemudian gambar yang keempat ada gambar Keadilan. nah, gambar keadilan. Nah, coba dari keempat gambar itu kira-kira kaitannya apa? Gambar Kiamat satu, Akhir, Pak, hari kiamat. ya hari kiamatnya Kiamat kecil. bagaimana? Hari kiamatnya bagaimana? Oh, Ya, gimana? kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil ya bagi Denis ya. Kiamat kecil. Kemudian kaitannya dengan keadilan apa? Timbangan amal. Timbangan amal, betul. Maksudnya apa itu timbangan amal? Maksudnya bagaimana? Amal baik, amal buruk ditimbang. Jadi itu gambar pertama itu gempa bumi, gambar kedua meteor, gambar ketiga itu gunung api meletus. Itu besok pasti akan terjadi. Kemudian ketika hal itu terjadi, maka manusia itu akan hancur, termasuk alam semesta itu akan hancur. Dan setelah itu manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. Apa yang dilakukan di dunia akan diadili di akhirat. Ya, hal baik ya akan dibalas dengan baik, hal yang buruk akan dibalas dengan hal yang buruk. Nah, begitu ya. Nah, lalu apa itu kiamat sebenarnya? Nah, kiamat itu secara bahasa ya artinya hari kebangkitan atau hari kehancuran. Kalau di dalam istilah berakhirnya kehidupan dunia fana dan hancurnya segala isinya. Berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kemudian manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang berakhir dengan surga atau neraka. Nah, silahkan selanjutnya amati tayangan video berikut. Kiamat pasti terjadi. Bahkan orang Muslim percaya hari kiamat termasuk pada rukun iman. Artinya tidak percaya pada kiamat maka ia tidak beriman. Adapun kapan terjadi, tak ada satu makhluk pun yang tahu kecuali Allah wa Ta'ala Sang Maha Pencipta. Hal apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, silahkan, Mbak Kamelia. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa tanda-tanda terjadinya kiamat sudah banyak terjadi di sekitar kita. Tanda-tanda apa? Kayak Salah satu banyaknya tandanya saja apa? pasar. Ada lagi teman yang lain? Sudah benar ya yang disampaikan Mbak Kamelia tadi? Tanda yang tadi yang bermegah-megah dalam masjid, membuat masjid. Betul ya, bermegah-megah dalam masjid. Di tempatmu ada berapa masjid? Ya, kalau di desa ada satu. Satu ya. Kalau di tempat saya itu satu dusun itu sudah 3 masjid dan besar-besar gitu ya. Setelah mengamati video ini, kalian mengidentifikasi tanda-tanda dari akhir gitu ya. Kemudian setelah itu silahkan bekerja kelompok. Kita bagi kelompok, kemudian kalian berdiskusi menyelesaikan LKPD yang nanti Bapak akan share gitu ya. Untuk kelompoknya kita bagi jadi 3 ya. Saya share juga ya di WA ya untuk lembarnya seperti apa. Nah, selanjutnya nanti waktunya tidak usah banyak, 10 menit ya, kalian dibagi jadi 3 kelompok. Linknya ada di chat Google Meet. Di situ kan ada chat itu kan. Nah, di situ silakan kalian ke kelompok tersebut. Nah, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing, dicoba ya. Nah, terkait tugasnya ini, apa ada pertanyaan? Nah, silakan kalian berdiskusi ya. Sampai 13.30 ya. Nanti dari teman kelompokmu itu presentasi. Ya, silahkan Bapak beri waktu untuk menyelesaikan diskusi kalian. Ya, kalian bisa
mencari informasi dari sumber internet, dari buku, paket, atau dari ya, waktu diskusi sudah habis. Silakan disampaikan dan teman-temannya yang lain silakan memperhatikan kemudian nanti menanggapi dari kelompok yang lain. Kelompok pertama silakan. Kelompok 2, Mbak Sela, Mbak Nanda. Kejujuran adalah kewajiban umat manusia. Barang siapa amalnya berat, maka surga adalah tempat tinggalnya. Barang siapa dosanya berat, neraka adalah tempat tinggalnya. Semua yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, oke, beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Nah, selanjutnya ada yang mau menanggapi? Ya, silahkan dilanjutkan kelompok 3. Ya, begini. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini ya terkait dengan iman kepada hari akhir pasti akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Semakin kita mengimani iman pada hari akhir, maka perilaku kita insya Allah akan semakin baik. Di akhirat nanti kita akan diperlakukan secara adil. Maka dari hal tersebut kita harus menjadi orang yang jujur, kemudian bertanggung jawab, dan juga dapat adil kepada sesama, kepada diri kita juga. Nah, ini kita harus bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Silahkan satu anak menyampaikan kesimpulan. Atau Mbak Sela? Ya, Pak. Ya. Apa kesimpulan yang kamu dapat pada pembelajaran kali ini? Ya. Beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian, sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Betul sekali ya, dari beberapa hal yang disampaikan oleh Mbak Sela, memang segala sesuatunya ini pasti akan berakhir, termasuk diri kita, termasuk dunia ini. Kita akan mengalami hari kiamat masing-masing ya. Saya punya hari kiamat, kalian punya hari kiamatnya masing-masing. Ya, artinya apa? Kita pasti akan meninggal, pasti akan berakhir di dunia ini dan akan dilanjutkan di akhirat nanti. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri dengan melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas keaktifannya. Selanjutnya untuk penilaian nanti akan saya share di link atau di Classroom. Ya, kemudian untuk tugas berikutnya silahkan kalian melengkapi LKPD itu, bisa ditaruh di PowerPoint. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Cukup ya? Nah, terima kasih banyak. Selanjutnya kita tutup dengan berdoa bersama. Silahkan satu orang berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa dengan membaca hamdalah, mulai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.